Assalamualaikum, halo teman-teman. Apa kabar? Selamat datang di channel saya. Oke, di video hari ini saya mau bahas sebuah aplikasi ya, yang dimana akhir-akhir ini banyak masyarakat anti Ponzi itu bahas ya. Namanya Myers atau ada yang sebut juga singkatannya MK Shipping seperti itu. Apakah aplikasi ini aman atau penipuan? Ya, cuman penipuan yang dimana di awalnya cuman memberikan hayalan untuk kalian jadi orang kaya mendadak gitu ya dari aplikasi ini, atau ternyata ini cuman modus penipuan gitu ya. Karena saya dengar dari aplikasi ini ada sistem depositnya teman-teman. Nah, kalau ada sistem deposit ini bahaya juga sih sebenarnya ya. Ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan ya, kelegalitasnya untuk aplikasinya ya. Jadi harus ada otoritas yang terkait seperti OJK gitu ya, karena dia menghimpun uang kalian seperti itu ya, karena di sini basisnya ini aplikasi penghasil uang gitu. Jadi hati-hati kalau nanti ternyata ini penipuan, hati-hati ya. Nanti saya jelaskan ini penipuan atau enggak. Nah, oke teman-teman ya, kita langsung aja biar cepat. Jadi di sini inilah gambaran tampilan dalam dari aplikasi ini gitu ya. Jadi ini mereka ini, nah ternyata setelah saya analisa, ternyata ini money game gitu. Ada VIP-VIP-nya gitu ya, dan tentu ada sistem rabatnya gitu ya. Kalau udah seperti ini kalian bisa lihat lah ya, ada dividen harian ya, pokoknya ya list-list investasi. Kalau udah ini Ponzi ya, ini penipuan loh ya. Ini aplikasi yang akan berujung penipuan gitu ya, karena dari sini udah terlihat sangat jelas ya. Marketing plan-nya aja kita lihat ya. VIP 1, oke, harga VIP-nya hmm, oke, contohnya ini aja ya. Mereka ini seperti sewa lah ya, sewa menyewa kargo ya teman-teman ya. Jadi kalau dulu ada sewa tiang listrik, sewa pembangkit listrik, mesin iklan, dan ini sekarang ada modus baru, aplikasi Ponzi modus sewa kargo gitu. Jadi contoh harganya di sini 180, atau kita yang paling tinggi lah ya. 3 juta, 1.200.000. Oke, yang ini aja ya. 3 juta nih. Jadi alat ini harganya 3 juta. Wadah tangki 1 ya. Nama alatnya, alat investasinya adalah wadah tangki 1. Harganya 3 juta. Jadi kalian itu menyemplungin uang kalian ataupun mengirim uang kalian ke dalam aplikasi ini senilai 3 juta. Penawarannya di sini 3 juta. Nah, pertanyaannya, tentu aplikasi ini menampung uang kalian ya. Pertanyaannya adalah, ini aplikasi ada legalitas atau enggak? Seperti itu. Kalau nggak ada legalitas, nggak usah sosokkan menampung uang orang. Seperti itu. Tadi udah saya cek di OJK ya. Teman-teman bisa cek juga sendiri sebenarnya di WhatsApp kontak resmi dari OJK ya. Silakan aja dicek sendiri. Itu udah sering saya kasih tahu untuk cara ngecek legalitas sebuah aplikasi di OJK ya. Ini tidak terdaftar teman-temannya. Jadi ini ilegal, bodong, hati-hati ya. Aplikasi ini bahaya. Oke, jadi kalian disuruh untuk transfer uang 300 gitu. Nah, penghasilan hariannya adalah 90.000. Total pendapatannya adalah 32 juta selama setahun. Oke, nih total keuntungannya lah, total seluruhnya yang akan kalian dapatkan adalah 32 juta. Jadi mungkin keuntungannya sekitar 29 jutaan lah ya, dalam waktu setahun gitu. Paling tinggi 150. Nggak ngerti juga nih saya paling tinggi ini apa ya. Pokoknya ini 32 juta ini udah gak masuk akal gitu ya, karena ini sistemnya investasi ya. Investasi itu nggak ada yang namanya pasti
gitu ya. Bahkan ini kalau kalian lihat ya, ini udah 10 kali lipat loh. 3 juta dapatnya totalnya adalah 32 ya, jadi udah 10 kali lipat seperti itu ya. Ya itu jelas sangat tidak masuk akal ya, karena seperti patokan juga, ketika saya bongkar Ponzi itu ada dua yang harus diperhatikan, kelegalitasan dan kelogikan. Legalitas nggak ada ya, ini Myers ini nggak ada legalitas. Terus untuk logika investasinya itu nggak masuk di nalar gitu ya, nggak masuk logika lah, seperti itu ya. Sebuah aplikasi ya investasi menghasilkan pendapatan yang segini tuh nggak masuk akal teman-teman. Oke, jadi ini udah sangat jelas ini modus penipuan. Ya di sini diklaim katanya mereka ini umurnya adalah batas investasinya untuk satu paket ini adalah setahun ya, 360 hari. Gini ya, saya yakin ya mereka ini nggak akan sampai setahun gitu, cuman hitungan bulan. Kalaupun memang sampai setahun ya, kemungkinan setahun itu aja lah umurnya, itu nggak akan sampai 2 tahun atau setahun 6 bulan, nggak ada gitu ya. Sama kayak Simonida Media, cuman modusnya yang berbeda. Oke, jadi ini ada sedikit informasi ya. Ternyata untuk aplikasi yang satu ini ya, yang namanya Myers MK Shipping ini, itu ternyata dia mencatut nama dari perusahaan luar negeri gitu ya. Jadi ya dicatutlah untuk namanya gitu ya, sebagai modal mereka untuk menjebak orang gitu ya. Dan ini ya, ini juga sebenarnya udah pernah terjadi juga ya di beberapa Ponzi yang mencatut nama perusahaan luar gitu ya, agar aplikasi yang mereka jalankan itu mudah dipercaya gitu ya, mudah dipercaya oleh calon korbannya gitu ya. Jadi kayak Enel lah, kayak Enel dulu ya, yang sempat viral penipuannya dulu gitu ya, sekitar setahun yang lalu. Itu mereka itu mencatut nama perusahaan pembangkit listrik yang ada di negara, di suatu negara lah ya, saya lupa nama negaranya gitu ya. Jadi dicatut seperti itu ya. Dan saya menghubungi gitu ya, saya masih ingat nih, saya menghubungi untuk yang punya perusahaan gitu ya. Kebetulan juga di NL itu ada Instagramnya, jadi saya hubungilah untuk admin dari perusahaan tersebut. Saya pertanyakan ya, apakah NL yang asli gitu ya, buka ataupun sedang menjalankan investasi di Indonesia gitu. Itu yang saya tanyakan ke adminnya gitu, dan ternyata dibalas ya, syukur juga ya, dibalas dengan adminnya ya. Adminnya ini menjelaskan ke saya bahwasanya mereka ini tidak ada menjalankan bisnis ataupun investasi di Indonesia. Nah, dari sana ya, dari kesimpulannya ya yang saya tangkap, dan juga betul ya apa yang saya prediksi, ternyata mereka ini cuma mencatut nama perusahaan orang gitu sebagai modal mereka untuk menipu orang gitu. Dan termasuk di aplikasi yang kita bahas kali ini, yaitu Myers ya, mencatut nama perusahaan dari luar. Saya nggak tahu perusahaannya dari mana gitu ya. Jadi jangan mudah terjebak gitu ya, mentang-mentang ini namanya dari perusahaan besar gitu ya, perusahaan dari luar negeri, kan mudah aja percaya gitu. Yang dimana semuanya itu harus kalian cari tahu dulu lah untuk, kalau untuk berinvestasi gitu. Contoh kalian investasi seperti saya lah ya, investasi reksadana di Bibit gitu, saya harus cari tahu dulu ya untuk aplikasinya bagaimana, legalitasnya bagaimana gitu, atau di trading cryptocurrency lah gitu, harus cari tahu dulu gitu teman-temannya, nomor izin Bapepti-nya gitu. Kalau terdaftar pasti ada nomornya gitu. Jadi jangan asal-asal gabung ya, yang dimana nanti berujung penipuan seperti itu ya. Itu aja saran saya dari video ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.